Gus. Jadi daripada kita berbelit-belit blunder ya, aku langsung ke intinya aja. Yang kata Gus kemarin, pengen tahu silatmu. Terus kata Gus, oh, mau ngajak saya sparring, ayo. Sambung persaudaraan, ayo. Mau sparring tarung bebas, ayo. Nah ini tindak lanjutnya gimana? Sedangkan para followers, para subscriber saya pengen ngelihat ya apa benar Gus ini sakti gitu. Kalau saya nggak pernah bilang. Nah, nggak mental saya. Nah, ini saya per-peran aja nih. Siap. Langsung ke inti aja nih. Siap. Sebelum kita pembahasan sparring. Siap. Konten Gus settingan atau tidak ke saya? Kalau saya ini, saya menjelaskan ini. Ya. Yang kita enggak. Kontennya Gus. Oh, kontennya saya. Yang ini saya belak-belakan aja Siap. ya. Siap. Kalau saya itu bagi yang mau melihat ya silahkan, dia nggak suka ya silahkan. Jadi sifatnya entertain. Iya. sudah jelas. Intinya settingan atau tidak? Semua film buat saya disetting. Semua yang ditonton sekarang aja ya disetting. Kalau nggak disetting nggak mana mungkin bisa ditonton. Settingan atau tidak? Kalau saya tanya jenengan sekarang bikin video ini setting atau enggak? Enggak, ngalir. Bisa ya juga tidak, itu aja. Nanti harus pembuktian. Sekarang yang dibuktikan yang bagaimana? Ilmu mental. Ayo kita tarung aja sama Mas Denny. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di sini saya ditemenin ya orang dalam, orang asli Blitar ya, atlet saya juga Mas Fauzi. Jadi ini asli Blitar yang dimana dia selalu nanyain ke saya, Mas Denny, ini gimana nih masalah Samsudin? Apa mau kita hitamkan? Dari sini dia bilang nunggu apa? Instruksi dari Mas Denny. Instruksi dari saya. Saya bilang jangan. Ini personalnya saya sama Gus ya, Mas Billy ya. Betul. Personal, saya tidak mau bawa masa. Jadi pertimbangan kita tadinya kita tuh pengen gimana live aja lah, biar orang percaya gitu. Iya. Tapi pertimbangan banyak. Live pasti masa langsung datang ke tempat dimana kita live. Itu pasti. Pasti. Betul. Pasti Ya. ada. Makanya saya membuat strategi di video TikTok itu rame ya. Kita putar balik. Jadi seakan-akan memang kita tuh nggak ada lagi di Blitar, tapi tetap datang nanti ke tempat Gus. Nah ini kita mau datang ke tempat Gus, ya. Entah nanti orangnya ada atau tidak, terserah lah. Nah untuk live yang semalam yang sudah saya jelaskan masalah Gus disekap. Nah itu tanpa settingan, saya nggak tahu. Nanti boleh kita klarifikasi maksudnya apa Gus disekap, apakah mau ngeprank kita, ya. Intinya saya mau tanya, mau klarifikasi sesuai yang pernyataan Gus juga tentang dia ngajak saya sparring gitu ya, apalagi penjelasan al-hikmah kata dia. Terus yang ketiga Ilmu mental saya pengen nyoba. Baik. Dan saya juga bilang kepada Gus ya, kita tidak akan bawa masa, tapi nggak tahu ya karena lingkungan beliau itu warga Santrati, takutnya ketika saya turun memang rame ya. Ya kita tekankan kembali bahwa masalah ini itu Personal. Mas Denny ya. Dan saya juga sudah ketemu juga dengan ketua cabang Blitar juga, Kang Mas Miskan ya. Sudah kita koordinasi, Kang Mas, ini urusan kita secara personal ya. Jadi tidak ada sangkut tidak ada pautnya. sangkut paut masalah dengan Esa Trati. Oh iya bagus katanya Dek. Saya juga minta kepada Kang Mas Miskan untuk jangan di-share di mana lokasinya kita Mas ya. Alhamdulillah beliau menyetujui ya, karena dia khawatir loh. Dia sudah mau nyiapin pamter buat kita. Tapi insya Allah aman karena ya antara persetujuan kita sama Gus udah baik-baik sih ya. Ini cukup kita bertiga aja. Ya, jadi aku pengen lihat nih ilmu mentalnya Gus sama sparringnya beliau. Jadi sini saya mau klarifikasi juga kalau kata orang, iyalah dengan Gus berani, coba nih dengan petarung MMA, petarung juara-juara silat lain atau bela diri lain. Itu kalau memang dia sudah juara, sudah terbukti kehebatannya. Nggak Ya. perlu lagi kita klarifikasi. Dan sedangkan kita bukan orang hebat, ya. Kita bukan orang hebat dan kita bukan penantang, murni bukan penantang. Di sini Gus yang menantang saya untuk pencak dor. Nah, saya minta klarifikasi. Kita langsung gas ke sana. Langsung gas aja. Kita mandi dulu saya lah. Oke, mandi. Ya, mandi. Oke lah. Oke. Kita gas ke tempat Gus karena gampang banget cari ke tempat dia ya. Tinggal searching. Ternyata muncul ya. Wah, muncul. Itu saya udah banyak Mas di sini lokasinya, langsung aja pencet Google Map langsung muncul. Siap. Yaudah kita Tapi nggak tahu kalau nggak ada ya. Kalau dia nggak ada berarti memang benar-benar drama. Oke, kita Settingan. siap-siap. Kalau dia nggak ada settingan. Saya sudah jauh-jauh sampai ke sini hitamkan kalau nggak ada hitamkan Jangan. Hitamkan. Personal ya, masalah personal. Oke, kita siap-siap dulu lah. Mas cuci muka dulu. Oke guys. Oke, on
Hajar Samsudin. Bismillah Lur, mohon doanya ya. Jadi kita langsung menuju Padepokan ya? Ke pondok atau Pondok. Nyari kalaupun nggak ada kita pulang, benar pulang. Tapi sebelum pulang kita mau silaturahmi sama Dulur Blitar. Jadi capek sebenarnya kita Mas ya. capek banget. Jadi kita setelah kalaupun ada ya beliau minta klarifikasi dan lain-lain ya. Intinya apapun larangan yang di sana sudah ada dokumentasi video di sebelumnya yang saya upload. Ya, baik itu masuk ke sana boleh merekam, ya tidak ada masa juga di sana. Kalaupun dia menuntut kita itu ada bukti. Jadi intinya Ada kekuatan. kita datang secara baik-baik. Ya kalau diterima dengan baik alhamdulillah, kalau tidak ya kita pulang aja. Nah, karena Kita dia nggak juga mau kemarin terlibat kan juga. sudah klarifikasi baik-baik juga. Jadi kita baik-baik, tapi tetap ditagih loh. Kata beliau kan, ini dia mau lihat sparring katanya. Iya. Sparring. Terus juga saya ingin melihat pembuktian ilmu mental. Ya, ilmu mental saya pengen melihat. Yang kata orang disangkut pautkan dengan ilmu hikmah, tapi bener loh, kita tidak ada sangkut pautnya dengan membahas ilmu hikmah. Tapi kalau beliau mau membahas atau mempertontonkan kepada kita semua, tapi apa dulu loh? Ilmu hikmah itu apa? Apakah Ya. kekuatan? Apakah pembelajaran? ya Karena banyak versi nih mas. Ya saya juga jangan sampai tercoreng ya pembahasan tentang agama dengan konten settingan kayak gitu. betul. Ya intinya kita di sini baik-baik. Kalaupun memang rusuh di sana, ya orang dalam. Ya gini aja, intinya kita cari kebaikan, kita cari titik terangnya. Dan nggak bawa Dia tidak Nggak bawa bawa masa. Nggak bawa masa, massa. tidak menyangkut pautkan dengan organisasi pencak-silat, tidak menyangkut dengan agama. Pokoknya kita pribadi lah. Mas, Personal. Mas Fauzi, Halo Mas. gimana nih sebelum saya datang sini Dulur Waduh. mau datang ribut. Di bawah itu udah panas Mas, udah nanti ini Mas Denny. Mau dieksekusi sendiri atau menunggu Mas Denny? Ini Tinggal nunggu Mas Denny aja. Ini yang dikhawatirkan Itu sebenarnya. yang dikhawatirkan. Karena apa? Kalau misalkan masa banyak bisa saya diserang oleh beliau. Wah, takut betul. datang sendirian gitu loh. Terus juga PS1 yang jelek, selain jelek juga nama saya juga jelek. Makanya kita samperin sendiri aja Mas. Tapi dulur belum tahu kan dari sini. Belum tahu. Sebagian tahu tapi kita kasih tahu kalau kita tuh udah pulang. Nah, saya tetap mau nanya, kenapa dia bilang Gusnya disekap semalam pada saat live? Apa mau ngeprank kita? Aku kira kita dibohongi, aku kira. Maksudnya gini, tahu kita akan datang tiba-tiba ada isu itu, sedangkan Cari aman mungkin ya. ya mungkin bisa. itu kan kita kan juga nggak tahu juga Ya. bagaimana keadaannya sebelumnya. Apakah dia punya strategi ya? Ya. Ada strategi lain. Tapi ini loh, tebak-tebakan. Kalau Mas Billy, Gus Samsudinnya ada nggak? Kira-kira nemuin nggak? Kalau aku mungkin tidak lah, tidak menemukan. Pak Fauzi? Kalau aku mungkin nanti ada, tapi harus ada disembunyikan sama santri-santrinya kita. Oh, ada, tapi Orangnya ada. dihalang-halangin. Dihalang-halangin. Tapi kan dia sudah ngomong loh di dalam itu dia mau ketemu saya dan mau pembuktian kata beliau. Ya kita lihat nanti aja lah, Lur. Tapi kok saya deg-degan Mas. Kalau Ci, ini kan kita kan berangkat kan mudahnya nekat kan ya. Iya. Seumpama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gimana? Kayak sulap merah kemarin rame. Gimana? Rame kita kan di sini satu mobil pendekar semua ini. Padepokan ini mobilnya. Kamu berani enggak kamu? Kamu kan orang sini, takutnya Enggak. nanti ketemu teman kamu sendiri. Ya setahu ikut ke saya situ. nih ya, mungkin Mas Fauzi yang lebih tahu. Ya, makanya Orang ceritanya- yang di sekitar Padepokan Gus Samsudin, itu basis sejahtera semua. nah, itu loh yang ditakutkan. Yang ditakutkan itu Takutnya pas saya turun rame. nanti ya makanya nanti kalau Kalau rame kita halangin. kalau rame nanti kita Mudah-mudahan, tapi kita lihat kondisikan, sikon, kita kondisikan. ada orang nggak gitu ya? Intinya pembuktian lu. Sekarang kita niat baik, ketemu, ya. Sambung persaudaraan kata beliau, sambung persaudaraan. Kalau udah sambung, udah terserah. mau bahas apa? Damai, mau bahas apa yang jelas. Intinya pembuktian. kita ke sana datang baik-baik, kita pulang juga baik-baik. Siap. Itu aja. Ya karena seperti konten saya sebelumnya,
saya selalu datang seperti ini. Oke lah ya. Siap. Sampai bertemu di Padepokan. Kita jalan dulu ini. Padepokan. Yang tahu kan wilayahnya Mas Fauzi nih, kita tanya aja. Oke. Ini sudah Setelah mau nyebrang video ini kali. diupload, kita baru jalan-jalan ke dulur-dulur Blitar. Oke. Ajak keliling ya Ji ya. Siap. Oh iya Mas, besok ada UKT Sabuk Putih nih. Oh di mana? Cabang Blitar. Malam. Besok pagi. Oh pagi. Kejar nggak? Yang lihat nanti lah ya. Lihat nantilah. Ya, nanti Oke, yang siap. penting itu komunikasi. Oh, ya. siap. Komunikasi Bisa yang diatur. bagus bisa diatur gitu. Oke lah, banyak ngomong terlalu panjang durasi di awal, nanti di sana pendek jadi. Oke. Oke, sampai bertemu di sana. Hampir sampai, guys. Nah, ini padepokannya? Iya, bentar lagi Mas, ini belok kanan. Apa namanya? Sholawat Jat Sejati. Ini ya. Ini padepokan yang pertama ini. Ada berapa sih padepokan? Ada 2 Mas. Nah itu santrinya itu kelihatan. Kita udah memasuki area padepokan. Bismillah ya. Ini antara pembuktian. Kita parkir di mana Mas? Di agak dekat atau di sini sampai aja? ada santrian. Atau di sini aja? Atau kita langsung belok? Oh, langsung belok. Mau ketemu apa? Jiran kita. Saya Mas Billy. Mas Manajernya Mas Denny Aprisani. Oh, manajernya. Oh, gih, mau muter. Gih, apa gih? Sampaikan ke Gali kalau ada Alamat Mas Dini oleh Mas. jiran Alamat mungkin. tok iki. Boleh saya. Saudara kene roh karo dulur. Assalamualaikum. Ah. Saya turun atau gimana ini? Monggo. Mas ini turun aja. Kat, Ini lagi syuting atau gimana ini? Enggak. Nggak apa-apa ya. Enggak. Gih, bentar, gih. Masih disampaikan ke dalam. Iya, ya, Mas. Jam berapa jiran sampai? Tadi pagi. Mau ke berdiri. Mas. Betul kan? Sedikit foto. Ya, mau kita Nggak ada marah-marah. Oh, di sebelah. Langsung aja. Terima tamu. Kok nggak ada yang minta KTP ya? Nah, iya. Tapi kita ya Settingan lah nanti dibilang. ini kita sudah berada di dalam area Padepokan Samsudin. Padepokan Samsudin, guys. Tapi sepi ya? Ini nanti Banget tadi ya. Bagian ini. mana naik para santri ini ya. Antri itu toh. Coba sih awak ini. Teko-teko dicoba sih. Sopan ya. Dulu. Soalnya kamera. Kita turun ini ya, berarti. Apakah memang mereka langsung menyambut dengan kamera di sini? Mas Billy? Apa aku? Mas pilih dulu, Mas pilih dulu. Ini. Temenin Mas Billy. Keluar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya manajernya Mas Denny Aprisani. Manajernya Mas. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Gus Samsudin. Ini mohon maaf ini kameranya Tidak boleh pakai Sudah izin. kamera. Ya. Jadi gini kemarin saya sudah dijelaskan sama Gus Samsudin bahwa kita diperbolehkan untuk merekam dari awal masuk sampai ketemu Gus Samsudin. Oh berarti sudah komunikasi ya. Jadi mungkin kalau untuk lebih jelasnya silakan ditanyakan langsung ke Samsudin. Kalau ada ini Mas Denny Aprisani, ini Mas Fauzi. Oh ini Mas Pencaksilat itu ya. Ya, ya Mas. Enggak. Semalam tuh gimana nih? Aku ada klarifikasi. Gus Samsudin kena sekap. Nah gini aja. Jenengan kan belum tahu Nah, apa sebenarnya apa kan maksudnya aslinya apa. Maksudnya gini, takutnya ngeprank kita loh. Kita udah jauh-jauh gitu. Oke, di sini mungkin kita nggak akan ngeprank Kang. Ya maksudnya gimana? Semalam itu kan saya memberi informasi karena memang seperti itu. Tapi kalau kan kejadian seperti ini kan panjenengan semua kan kurang mengetahui.
lebih baik jenengan nanti sama Abah langsung aja biar mengetahui secara Berarti ini langsung aja. Gusnya ada ini ya? Gusnya ada ini sedang mau pengobatan. Oh ya, ya udah kita tunggu di mana atau kita Monggo kita persilakan aja nggak apa-apa. Enggak. Oh ya wis. kita tunggu aja Gus. Enggak, kita nunggu Gus aja. Enggak enak. Kita nggak berani karena setahu saya ini dapat informasi dari teman kalau ke dalam itu nggak boleh merekam. Takutnya mohon maaf ya, suzonnya kita dijadiin senjata. Gitu. Oke, Iwan kita sampaikan dulu sama karena Abang mau. Oke. Ini dari mana jenengan? Dari rumah aja langsung apa dari? Jadi kami habis dari Jakarta terus kita sama Mas Denny kembali ke Palembang. Terus kita kesini karena semua capek kalau pakai kendaraan, lagi kita di stasiun nyewa mobil ini, naik kereta tadi. Siap. Kemarin juga sempat mau pulang ya? Ya. Kemarin juga sempat mau pulang. Ya, Jadi, sebenarnya strategi aja itu Mas. Jadi saya sebagai manajer Mas Denny kan kita tahu sendiri bahwa Mas Denny itu kan pelaku silat, ya kan? Takut saya nanti dulu Mas Denny tahu Mas Denny ada di sini di daerah mana ini? Daerah mana? Ini daerah Kademangan Blitar. Kademangan Blitar. Pada kesini semua kondisi tidak kondusif, malah kita merepotkan banyak pihak termasuk kepolisian, mungkin lingkungan juga. Saya pengen nanya bentar. Biasanya kan kalau orang masuk di depan itu dimintakan KTP nih. Nah, ya itu Kok kita los aja tadi? memang aturan dulu itu seperti itu. Sekarang KTP itu di pendaftaran untuk tamu-tamu para pasien yang ingin berobat di sini. Nah, benar. Kayak seumpama ada kalau ada tamu khusus atau itu tamu kiai, tamu youtuber atau artis dan lain sebagainya yang anggapannya kita khusus itu tanpa perlu mengeluarkan KTP. Ini kita bisa jauh sedikit nggak? Takutnya suaranya berisik nih. Monggo bisa ke sana. Iya, Bisa gimana? disuruh Pinara. Itu tuh. Maaf ya, itu ada tulisan dilarang. Makanya kita nggak bisa sembarangan sebenarnya. Dilarang mengambil video. Boleh dideketin? Deketin. Nah ini benar berarti. Jadi ada yang ngasih tahu saya kalau di sini tuh dilarang ambil video. Tapi sudah ada bukti video bahwa Gus bilang dari saya datang masuk sampai masuk ke dalam itu boleh. Tapi saya nggak mau langsung masuk nih. Hah? Ya. Jadi bukannya dilarang mengambil foto atau video atau audio tanpa izin admin, kan tanpa izin admin. Kalau udah izin, ada izin kalau admin buat nomor. Bentar, ini suaranya masuk nggak nanti ya? Bisa jauhin lagi nggak kita ngomong? Ini sampai jam berapa? Ini insya Allah maghrib. Insya Allah maghrib. Jadi lebih baiknya panjenengan sebagai tamu di sini monggo Pinara aja. Kita persilakan aja. Persilahkan masuk. Saya masuk ini. Oh, kita tidak terlalu bisa bahasa Jawa Mas. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Mohon maaf. Sama Abah dipersilahkan. Gimana? Dipersilakan. Jadi aman tapi ya. Insya Allah aman. Kalau saya sih, kalau saya pribadi saya pengennya nunggunya dari Gusnya yang keluar, yang nemuin kita. Kalau beliau mengizinkan langsung masuk dari mulut beliau, tatap muka dari kita masuk. Nah, mohon maaf ini Kang Denny. Nah, Abah saat ini sedang pengobatan. Beliau sedang bersolawatan saat ini. Jadi kayak kurang afdol Enggak. aja gitu loh. Ketika Abah itu datang ke sini, kan jenengan yang datang ke sini. Jadi tamu itu kalau mohon maaf ya ini, kalau tamu pasti biasanya kalau kita sudah punya rumah sudah mempersilakan masuk ya, tamu itu pasti masuk gitu. Gimana Ibu? Gimana? kalau saya sih nunggu dia. Mau nunggu dia gimana? Di dalam juga kita ngapain? Kalau cuma melihat itu. Ya, nanti Kang Andi, apa saya matur kabar lagi? nggak mau masuk. Bukan tidak mau masuk, cuman Pengennya ketemu dulu. ketemu dulu lah, kita ngobrol dulu. Baru nanti kalau sudah ketemu, gimana bagusnya? Ya, kalau memang berkenan, jenengan boleh menunggu. Kalau memang nggak mau, Kalau menunggu di mana? kalau mau menunggu di sini bisa, di sana bisa, di tempat mobil, sini bisa, di musola atau di gazebo sana. Ini nggak apa-apa ke sini. Nggak apa-apa, di peristirahatan. Gak apa-apa. Modal mobil apa sih? Tempat apa sih? Ini musola. Ini musola. Sopan nggak sih kita ngerekam di musola gitu?
ujung aja kali. Kalian Walaupun nggak apa-apa kita izinkan kalau Iya. memang panjenengan sudah ada bukti bahwasanya Abah boleh mempersilahkan jenengan berangkat dari rumahnya jenengan berangkat ke sini direkam. Kalau memang itu izin dari Abah dipersilakan. Oke. Telepon. Ya, Kalau sama saya matur dulu, kita apa? kesana aja dulu mas. Ya kita Ada matur lagi apa? kita sambil kita tunggu monggo jenengan boleh Nanti matur. nunggu selesai acara. Tapi nggak lama kan? Berapa lama? Ya itu kalau biasanya Abah itu biasanya sampai maghrib. Kalau panjenengan berkenan saat ini sama Abah jenengan silakan Enggak, masuk. kalau kita kesana juga sama juga. Beliau juga ngobrol-ngobrol aja di sana. Ngobrol. Gini aja, Nanti saya gini zikir. aja, sini. Nah, Saya matur apa dulu? Nah. Gimana? maksudnya gimana? Saya bilang ke Abah dulu. Oh bilang ke Abah, boleh boleh. Yaudah, saya Kita tunggu aja. Oh, monggo. Ditunggu di sini Sana saya aja. buatkan kopi ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja mas. Ini berapa orang? Kita rombongan berempat, cuma yang satu ini teman saya lama dari Blitar saya aja. Oh, ini masnya dari Blitar. Tapi memang ini ya, kalau ada orang datang disambut dengan kameramen Gus juga. Iya. Kalau ada tamu khusus pasti kameramen kayak kita informasikan. Oh, gitu. Sana aja kali ya. Karena kalau ada tamu khusus, kalau nggak ada rekaman itu rekaman saat ini kan kita lagi banyak ancaman-ancaman kayak jenengan ini ya, mohon maaf ini ya. Itu kan urusannya jenengan bukan sama santri. Jadi ya saya sebagai santri itu kurang bisa. Jadi mengikuti alurnya jenengan sama apa saja. Jadi intinya kan kami di sini datang baik-baik. Ya, ini juga udah konfirmasi melalui video live. Cuma Kita tidak ada urusan dengan santri beliau. Aku cuman pengen bertemu dengan Gus Samsudin. Apa yang kita selesaikan lah. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut gitu. ya bisa apa bentar aja ya Gus. Ya bisa bentar apa Gus? Duduk ya. Jadi mohon maaf kalau seumpama Abah sedang pengobatan kita tidak mengizinkan Abah itu untuk keluar karena beliau juga mengatasi para pasien tamu-tamu yang datang ke sini juga menghargai para tamu yang datang ke sini. Beliau juga banyak yang sudah menginap lama di sini menunggu Abah di sini juga banyak. Jadi ya ketika waktunya rupiah ya ikut rupiah. Kalau sebelum ada tamu ya semua biasanya tamu siapapun itu pasti dipersilakan masuk. Tadi apa bilang katanya disuruh masuk aja terus Abah lagi sholawatan karena Abah lagi Terus sholawatan. nanti kita kalau di dalam ngapain? Oke, nanti bisa diaturkan sama Abah langsung. Jangan langsung ngobrol bareng sama Abah. Gimana? Itu aja lah. Aku Kita kurang selesaikan aku kurang di dalam serem. aja lebih baiknya kan. Intinya kan sebenarnya kita juga tidak enak juga kalau Iya. ganggu beliaunya kan. Ya ganggu beliau. Jadi kalau beliau yang ke sini ya nanti takutnya ketika di sana kita dibilang ganggu pengobatan, nggak mau Enggak, kan? insya Allah enggak. Kalau jenengan, mohon maaf ini ya, kalau jenengan memang datang masuk secara baik-baik, kan seperti ini kan baik-baik. Ini kan baik-baik. Ya, saya terima dengan baik. Dan Abah, saya tadi juga diaturkan, disampaikan sama Kang Riki. Dawuhnya Abah, dari perintahnya Abah, panjenengan, tamu semua yang ada di sini itu dipersilakan masuk. Jadi jenengan datang ke sini baik, Abah juga terima dengan baik. Aku takut dijadiin apa ya? Enggak, insya Allah nggak ada. Hah? Insya Allah nggak ada apa-apa kok. Oke, jadi Tidak ada gangguan karena namanya tamu ya semua pasti masuk ke rumah. Gak sopan juga tiba-tiba masuk orang lagi pengobatan kita ngerekam kayak gini tuh gak enak. Nah kan ini sudah ada izin toh jenengan. Jenengan ada izin apa belum sama apa? Saya tanya. jadi ceritanya gini, kemarin saya sempat memastikan atau menekankan kepada Gus. Setelah kemarin saya jelaskan juga sama Gus bahwa ada orang yang kesini yang mungkin etikanya kurang baik masuk ke sini, jadi ada miskomunikasi antara Gus dan siapa tamunya itu. Saya tekankan kalau seumpama saya ke sana gimana Gus? Saya ke sana dengan baik-baik, dengan niat baik. Saya akan izin dulu ke penjaganya. Kalau memang dibutuhkan apa persyaratannya akan saya penuhi juga kan.
Gusnya bilang gini mas, bisa dicek di videonya mas, ini ada mas ya? Ada. Jadi saya memperbolehkan jenengan sama Mas Denny masuk mulai perjalanan sampai penjagaan sampai masuk ke dalam rumah dengan menggunakan kamera. Itu mas ceritanya. Siap. Nah, di sini dari penjelasan panjenengan saya benar-benar percaya karena memang saya tahu setiap harinya saya itu juga sama Abah. Jadi panjenengan semua memang sudah diizinkan sama Abah, ya kita izinkan. Tadi makanya awal mulanya saya sempat kaget, ternyata baru ingat ketika panjenengan menjelaskan ini tadi. Soalnya tadi juga sempat lupa kenapa kok direkam, apa udah izin apa belum ya, saya di situ posisinya lupa. Jadi ya dari saya mohon maaf. Dari penjelasannya panjenengan sudah jelas seperti itu dan ada buktinya, kami persilakan untuk merekam. Mana mas ya? Alangkah baiknya Ya? monggo ini Ke dalam. ke dalam. Tapi ganggu nggak kita? Insya Allah enggak. Soalnya kita kan Kita juga- terima dengan baik-baik. Saya sebagai santri dalamnya Abah, kita terima baik-baik. Tetap buat saya itu semua itu saudara di sini. Apalagi jenengan ke sini pasti yang paling utama ke sini ya silaturahmi kan. Nah itu ya pasti kita terima dengan baik seperti itu kan. Oke, monggo mas. Oke lah. Ini tempat apa ini mas? Nah ini rencana sebenarnya sama Abah ini mau dibuat kafe ho tenan. Oh kafe. Kafe ho. Kafe apa? Kafe? Kafe ho tenan. Oh, jargon itu ya? Kafe ini buat di sini atau buat umum? Untuk umum Oh, boleh orang luar masuk. boleh. Berarti orang luar sekarang nggak ditanyain KTP? Nanti mau dibikin sekat. Hah? Oh ada sekatnya lagi nanti. Ya nanti ada sekatnya itu di depan situ. Oh, kalau buat orang harus tetap KTP. Tetap kalau Kalau pengobatan? tamu, ya itu wajib karena itu juga diminta dari ke desa. Seperti itu. Monggo boleh pinarak ke sana, soalnya juga waktunya sudah mendekati maghrib. Oke. Alangkah baiknya kita kenal. Monggo masuk aja sebelum maghrib kita ngobrol sama Abah. Sudah dipersilakan sama Abah. Ih, tadinya saya mau minta pengungsian nanti ketika di dalam nggak sopan. Insya Allah aman. Selesai itu mungkin. Ya, udah selesai. Maghrib tapi. Belum. 6 maghrib. Ini besar ya. Sampai sana itu punya ini semua. Oke, ini di belakang itu tembok ini juga. Itu apa? Minimarket. Ini nanti rencana dibuat untuk penginapan para tamu-tamu yang datang ke sini. Oh gitu. Oh sana. Penginapan? Penginapan para tamu pasien yang tinggal di sini. Oh yang rawat inap gitu ya? Ini rawat inap. Pengobatan apa sih? Tidak tahu aku. Ini buat apa mas? Nah ini nanti buat Si. media-media pengobatan rupiah sama apa di sini. Air ini buat media. Media pengobatan atau buat nanti para pasien. Nah monggo beliaunya datang. Ya itu Gus. Monggo di dalam. Monggo masuk dalam. Gus katanya Gus disekap. Gimana nih maksudnya? Ya, alhamdulillah Ah. sudah bebas. Sudah bebas gimana? Semalam bilangnya ada bilang Mbah Din disekap katanya. Itu ngeprank saya atau gimana? Itu kan di video ya, Ah. di YouTube ya. Kan di YouTube. Alhamdulillah sudah ada sekarang di sini. Monggo masuk dulu ke dalam. Gimana ini? Sudah. Monggo masuk dulu. Rame ternyata di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim dulu sama Mas Denny. Salam dulu. Salam dulu. Mana Gus?
Bagusnya mana? Ke depan aja. Ini nggak apa-apa nih, Bang. Nggak apa-apa. Ini tadi ada tulisan dilarang. Mas dulu coba lihat Mas. Masih boleh nggak itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa beneran. Oke. Udah ya. Enggak, di sini. Ini aja. Sini. Mas Bill, saya. Udah di sini. Sini. Nggak apa-apa. Sini. Jadi gimana? Gimana? Iya, alhamdulillah. Nah, Saya ucapkan terima kasih matur suwun panjenengan sudah mau datang ke gubuk saya ini. Jadi kalau kita bertemu secara langsung seperti ini kan enak, bisa langsung bersilaturahmi dan juga bisa langsung klarifikasi tentang hal-hal yang terjadi kemarin itu. Saya jujur sangat salut panjenengan mau datang ke sini. Ini suatu kehormatan, suatu kebanggaan untuk saya. Apalagi jauh-jauh panjenengan dari mana? Palembang. Palembang ya. Dari Palembang datang ke sini ini suatu kehormatan untuk saya. Saya akuin jenengan gentle lah, luar biasa. ya kalau saya sih Gus, ya kalau memang kita bicara baik-baik ya kita juga bisa baik-baik. Kalau Gus langsung bicara keras kayak kemarin, Gas. ya saya juga terbawa emosi juga kemarin. Siap. Tapi di sini saya minta klarifikasi ya Siap. dari Gus. Walaupun kemarin sudah kita berbicara secara online ya. Daring, secara daring. Ya, dari, Siap. dari sini pertama saya pengen menanyakan tentang yang kata Gus, tarung pecah dor. Bagaimana itu tarung pecah dor? Jadi antara ilmu silat dengan ilmu al-hikmah. Padahal saya tidak pernah menyebutkan atau membahas tentang al-hikmah. Nanti boleh Gus, maksudnya Gus al-hikmah itu bagaimana? Apakah bela diri, ilmu pembelaan? Apakah ilmu pembelajaran? Ya. Ya, yang kedua tadi yang bersama ilmu mental. Ya, siap. Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang tadi apa yang jenengan sampaikan, kita harus jelaskan dulu titik permasalahannya kan apa, kan begitu. Jadi yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih dulu. Panjenengan sudah mau datang jauh-jauh dari Palembang ke sini. Ini buat saya sportivitas yang utama seperti ini. Apalagi jenengan mau langsung datang ke sini, ini berarti mempunyai sifat satria lah. Betul. Jadi nggak cuman keluar-keluar di media sosial saja. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dulu karena panjenengan sudah mau datang ke gubuk saya ini, dan saya sebagai tuan rumah tentu yang pertama harus memuliakan tamu karena itu yang diajarkan di dalam pelajaran saya. Itu yang pertama. Kembali saya ucapkan terima kasih karena panjenengan sudah mau datang. Oke. Halo, anak-anak di luar dulu sayang. Oke. Jadi yang kedua, menjawab tadi pagi dengan pertanyaan panjenengan yang menyampaikan tentang kejadian kemarin. Jadi kejadian kemarin itu kan terjadi sebenarnya masalahnya kan karena saya sedang ada problem dengan Mas Adi, kan begitu. Mas Adi menyampaikan ke saya bahwa jenggot saya itu kan kayak kambing gitu. Padahal jenggot itu kan sunnah di dalam agama saya. Kalau sayanya yang diserang tidak apa-apa gitu. Tapi jangan ke bagian sunah-sunahnya lah gitu. Apalagi tentang yang lainnya lah, tentang al-hikmah dan sebagainya gitu. Nah, ketika saya sedang berbicara dengan Mas Adi, di situ saya lihat ada komentar masuk gitu. Ada apa namanya? Komentar gitu ya, masuk. Nah, ketika komentar masuk itu saya di situ agak sedikit tersinggung lah.
dengan bahasa wasit seperti itu. Jadi saya agak tersinggung. Nah setelah itu saya keluar, lalu saya masuk lagi, saya lihat di situ ada Mas Denny ini, ada Mas Denny. Nah Mas Denny ini kan saya lihat kan beliau seorang pesilat kan begitu, seorang pesilat. Nah ketika beliau seorang pesilat, lalu beliau mengomentari tentang saya yang ketika itu beliau membahas, katanya begini, kalau salah nanti mau diklarifikasi. Seolah-olah menurut saya itu berat sebelah. Menurut saya itu berat sebelah. Karena apa? Karena di situ ada kata-kata kalau memang Gus Samsudin itu bahasanya itu benar, kenapa nggak disuruh masuk kan begitu? Kenapa ketika ada orang masak, ada orang yang mau seumpamanya mau beli, kenapa tidak dipersilahkan kan begitu? Tapi di situ kan Mas Denny belum paham kejadian yang sebenarnya. Mohon maaf, ketika itu bukan seperti Mas Denny yang sekarang ini masuk seperti ini, tidak. Enggak, langsung aja ini yang dimaksud pesulap merah. Iya, Ya. iya. Jadi ketika itu si pesulap merah itu hanya di gerbang dan saya sudah meminta santri saya, waktu itu ada 4 termasuk Kang Pandawa dan untuk menjemput beliau masuk ke dalam. Tetapi beliau nggak mau masuk kayak gitu. Sehingga terjadilah keributan itu seperti itu. Iya, karena mungkin dia takut, Gus. Karena ya beliau pasti mencari informasi dulu sebelum masuk sini. Siap. Seperti ada larangan video, larangan Siap. foto, itu takutnya dijadikan bahan buat Gus menyerang atau menuntut beliau. Ini pandangan kita ya secara Siap, umum. siap. Nah Siap. gitu, kenapa nggak Gus langsung yang menyamperin pesulap merah sebelum terjadinya keributan, Iya. gitu kan? Ini sebenarnya kita membahas orang, padahal ini personal kita ya. Siap, siap, siap. Ya tapi tetap harus Iya. saya jelaskan karena Gusnya nanya sama saya. Siap. Karena pada saat itu yang reaction Mas Denny ya. Iya, pada itu Mas Denny yang mereaction. Maksud saya, kenapa beliau ini tidak tahu masalahnya secara kafah, lalu mereaction sebelum bertabayun kan begitu masalahnya. Jadi di sini saya juga minta klarifikasi kan begitu. Kenapa beliau tidak langsung masuk? Padahal ketika bersilaturahmi ke tempat orang itu yang pertama tentu masuk. Kalau niatnya baik pasti diterima dengan baik. Kalau memang mau membuktikan, kalau memang mau pengen tahu ya dilihat keadaannya masuk ke dalam kan begitu. Kalau semuanya mau merekam ya silahkan izin dulu kan begitu. Kalau izin tentu semuanya nanti tergantung dari kitanya gitu. Apakah kita mengizinkan atau tidak. Sama punya rumah, orang mau merekam di rumah jenengan, tergantung jenengan dong mau boleh atau tidak, itu hanya jenengan. Kalau seperti beliau merekam saya izinkan kan begitu. Apa bedanya? Karena tidak ada konfirmasi sebelumnya. Jadi sebelumnya tidak ada izin dulu, tidak ada komunikasi dulu sebelumnya kan begitu. Kalau jenengan datang langsung saya izin untuk merekam ya silahkan kan begitu masalahnya. Tapi kan bisa jadi kayak gini, Gus. Dia kan Siap. tamu. Siap. Gus yang punya rumah. Siap. Ketika tamu mengetok pintu, Iya. tuan rumah yang harus membuka pintu untuk menyuruh tamu itu masuk. Iya. Dan Bisa saya aja kalau kita misalnya beradu argumen kan. Siap. Iya, ya sama seperti panjenengan tadi. Ketika panjenengan datang, saya suruh santri saya untuk menerima tamu karena tidak harus pemilik rumahnya langsung, bisa mungkin sapamnya, bisa mungkin santrinya. Karena santri itu tempat dalam. Jadi santri itu juga pemilik pondok ini gitu. Sedangkan saya di dalam mohon maaf, di dalam juga ada kegiatan gitu seperti majelis, ngaji Iya. dan sebagainya. Tapi kan gitu. untuk menjauhi dari keributan itu bisa Siap. Gus temuin dulu Pada ya. saat itu. Ya, Iya. pada saat itu gitu, sebelum Siap. terjadi, karena persepsi orang beda-beda. Siap. Termasuk saya, loh ini persepsi saya kan. Siap. Hak saya misalkan saya menilai Gus bagaimana. Tapi kan kita sini sudah bertemu nih. Siap. Ini masalah penjelasan tentang pesulap merah. Siap. Tapi saya tetap meminta klarifikasi tentang personalnya kita. Siap. Kan kemarin kan saya ada di situ Gus. Yang teriak keras kali itu saya kemarin. Mantap. Jujur saya kan saya juga emosi, posisi saya ada di dekat Mas Denny, kondisi kita habis latihan Mas. Ya. Kita habis latihan posisi Jakarta. Habis ngelatih. Habis ngelatih, terus tiba-tiba ada orang yang Langsung. seperti nantang kan. Iya. Ya kalau yang nantang saya lihat dulu, saya kan juga tahu Gus. Ini yang nantang siapa? Saya ukur dulu juga. Tiba-tiba kok bilang kayak gini kan? Maksudnya apa? Ya kalau mau beneran enggak masalah juga Iya. kita. Itu maksudnya. Iya. Maunya Gus gimana? Mumpung kita ini sudah bertabai, kita bertemu. Saya juga datang ke sini baik-baik tadi dari mulai awal Mas Denny ya. Kita dari awal sudah izin ke penjaga depan, terus tadi sama Mas ini Ini yang Masnya. saya suka. Sama Masnya ini tadi saya juga minta karena
karena kemarin di saat live sama saya juga terus bilang kalau pernah kejadian sama si Mas sulap merah atau siapa itu, makanya saya tidak mau masuk tadi saja. Saya pengen minimal saya mau lihat Gus dulu lah. Soalnya saya belum pernah ketemu Gus. Lalu pertama kali Gus tadi Dan memang kita ada kegiatan kemarin. tiba-tiba keluar dari depan sini, oh ini yang namanya. saya tidak pernah lihat YouTube-nya Gus, saya tidak pernah karena kesibukan saya sama Mas Denny itu selalu di lapangan. Saya jarang pegang HP lah kita. Kalau pegang HP malam pun juga tidak pernah nonton seperti itu, maksudnya gitu. Kok tiba-tiba ini ada orang nantang, maksudnya apa? Padahal yang nantang ini pasti tahu kalau kita praktisi pencak silat, maksudnya gitu. Ini mau nyoba atau mau bercanda atau gimana? Dan kata Gus kemarin kan pengen ngajak sparring gitu. Ya makanya itu. Ini orang ini mau ngajak nyoba beneran atau bercanda atau mau settingan atau mau konten, padahal kita tidak tahu apa-apa. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti saya datang sini saya orang hebat atau jago, Gus. Enggak, saya menagih klarifikasi nih. Karena banyak kata orang, Mas ini berani enggak? Bukan masalah berani enggak berani ya. Ya ini harga diri kita juga melihat nih, apakah Gus ini beneran atau tidak. Ya. Azan ya? Kita tunggu azan. Ya, kita selesaiin azan dulu. Nanti dilanjut setelah azan ya. Saya kan kalau udah bilang, kalau memang real itu kan pasti seperti ini. Saya bilang kan seperti itu. Karena nggak mungkin saya itu akan keluar terus. Nggak bisa diperjelas lagi, Gus. Maksudnya real itu seperti itu apa? Apa? Bisa real itu sama sekali nggak ada settingan seperti panjenengan yang saat ini datang. Jadi ketika saya menerima tamu, siapapun tamu yang datang itu menghadap ke saya, masuk ke ruang tamu saya, ke ruang konsultasi. Jadi enggak saya itu yang keluar terus nyuruh orang itu untuk masuk, enggak. Yang namanya tamu yang masuk dulu, bukannya saya itu yang keluar, seperti itu. Oke, balik lagi ke pembahasan, Gus. Jadi daripada kita berbelit-belit blunder ya, aku langsung ke intinya aja. Yang kata Gus kemarin, pengen tahu silatmu. Terus kata Gus, oh mau ngajak saya sparring, ayo. Sambung persaudaraan, ayo. Mau sparring tarung bebas, ayo. Nah ini tindak lanjutnya gimana? Sedangkan para followers, para subscriber saya pengen ngelihat ya, apa benar Gus ini sakti gitu. Kalau saya nggak pernah bilang, nah nggak mental saya. Saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Berarti nggak terbukti dong mental ini. Apalagi dicium, tambah nggak mental lagi, coba ya. Ayo. Saya dadakan menyerang nggak mental ini. Jadi izinkan tadi. Siap. Itu nanti bisa dijelaskan itu. Saya yang mental lagi. Iya, jadi kan ilmu hikmah itu, ini saya ceritakan ya, waktu ada di pondok, ada salah satu santri dari pondok itu yang beliau itu di pondok mengamalkan Asmadal Jalud gitu. Ketika pulang di jalan itu, di pulang rumahnya itu di Lampung. Ketika di jalan di Raja Basah itu ada yang ngerampok. Jadi ada yang tiba-tiba itu nekat terus ngerampok terus bacok gitu. Ketika itu pun beliau itu, ini demi Allah, beliau itu dibacok tidak mempan, Jangan bawa nama Allah nih Mas. Iya. Ini saya yang menceritakan. Ini kan saya meyakinkan diri saya sendiri. Nah ketika itu beliau pun sebenarnya juga nggak tahu kalau beliau itu kebal. Beliau nggak tahu. Karena apa? Karena ilmu hikmah itu pada intinya adalah penyerahan diri, pertolongan Allah yang datang secara tiba-tiba. Jadi yang perlu untuk dipahami, ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau penjelasan yang ini saya setuju, sepakat. Siap. Tapi kan yang ditampilkan Gus itu kan setiap saat sakti, setiap orang yang datang sakti. Sedangkan saya tuh tiba-tiba nggak mental. Padahal saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Ya tapi kan di kontennya Gus. Nah ini saya perperan aja nih. Siap. Langsung ke inti aja nih. Siap. Sebelum kita pembahasan sparring. Siap. Konten Gus settingan atau tidak ke saya? Kalau saya menjelaskan ini. Ya. Yang kita enggak. Kontennya Gus. Oh, kontennya saya. Yang ini saya belak-belakan aja ya. Siap. Kalau saya itu bagi yang mau melihat ya silakan, dia nggak suka ya silakan. Jadi sifatnya entertain. Iya. Intinya settingan atau tidak? Semua film buat saya disetting. Semua yang ditonton sekarang aja ya disetting. Kalau nggak disetting nggak mana mungkin bisa ditonton. Settingan atau tidak?
Kalau saya tanya jenengan sekarang bikin video ini setting atau enggak? Enggak ngalir. Bisa ya juga tidak, itu aja. Berarti harus pembuktian. Sekarang yang dibuktikan yang bagaimana? Ilmu mental. Ilmu mental itu Bisa kita jelaskan? siap. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada di jalan ada orang yang dirampok kayak gitu kan, terus tiba-tiba dia itu kebal, itu pertolongan dari Allah. Jadi bukan berarti untuk kesombongan dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kita melawan ilmu hitam kayak gitu, melawan dukun itu punya ilmu hitam, kita punya ilmu putih, sehingga dia mental. Kalau nggak punya ilmu hitam gimana mau mental? Seperti itu. Tapi saya tetap tidak percaya. Ya, tetap settingan. Lebih baik jujur aja. Kalau Gus jujur, ya gini loh. Iya. Selesai. Saya beberapa konten kreator, ya, praktisi supranatural kalau di kontennya. Ya. Ketika saya bertemu, beliau jujur. Oke, Siap. kalau udah jujur, udah kita nggak akan membahas ke ranah dia lagi. Gitu. Kalau ada yang menganggap settingan silahkan, tidak masalah. Semuanya Mas Denny kesini. Panjenengan bilang kalau konten saya itu settingan, ya silahkan, tidak apa-apa, tidak masalah kok. Kayak gitu. Bang, saya menampilkan yang namanya tontonan itu sudah jelas hiburan. Di YouTube saya aja namanya entertain, namanya hiburan kayak gitu. Tinggal kalau suka ditonton, kalau nggak suka ya sudah. Berarti settingan. Enggak, saya tidak bisa bilang begitu. Karena nggak bilang gitu, kenapa? Karena tidak semuanya settingan kayak gitu. Nggak semuanya settingan. Nggak semuanya yang nggak settingan. settingan apa? Yang settingan apa? Kayak contoh ya. Kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa, biar Iya. penonton yang menilai. Siap. Ya sebagai contoh ketika kita mendoakan seseorang, ada yang muntah paku, itu real, ada yang real. Gitu. Muntah paku. Muntah paku ada yang muntah rambut juga ada gitu ketika kita melakukan ruqyah itu. Tapi hal semacam itu juga tidak bisa untuk dibuktikan gitu, karena terjadinya pun juga nggak sengaja seperti itu. Berarti Karena lebih ke pengobatan. ya bisa dikatakan seperti itu ketika ruqyah. Terus ruqyah. terus juga ketika kita semuanya tarung sama dukun santet kayak gitu. Ketika dia punya ilmu santet ya mental. Kalau nggak punya ilmu santet juga mental, karena itu berhubungan dengan nubuah. Kalau ada orang yang berniat jahat kayak gitu. Berarti kalau orang yang punya ilmu santet mental. Sedangkan Gus juga kadang beberapa santrinya itu ada yang mental juga. Nggak ada. Mental Beneran? ke saya? Iya. Nggak ada. Kalau ada orang yang punya ilmu hitam baru itu mental. Oke. Seperti itu. Jadi ketika ada air itu ada kumannya, dikasih sabun, baru airnya itu akan mental. Tapi kalau nggak ada kumannya, ya nggak akan mental. Seperti itu. Coba dibuktikan di air seperti itu, di sungai dan lain Ini sebagainya. tetap penjelasannya nggak logis kalau menurut saya. Gimana Mas? Ya kan memang ilmu hikmah itu nggak logis. Ilmu hikmah itu berkaitan erat dengan kegaiban. Jadi tidak untuk dibuktikan, tidak juga untuk dipamerkan seperti itu. Berarti saya nggak bisa, Gus nggak bisa mentalin saya. Karena saya nggak ada ilmu hitam gitu. Iya. Nggak bisa penjelasannya. Gimana? Kalau menurut saya memang setahu saya, Siap. kalau ilmu hikmah itu ya bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah. Jadi semua pertolongan, semua yang terjadi kepada kita itu datangnya dari Allah. Itu saya setuju, Ya. sepakat. Cuman saya juga nggak tahu kenapa di akhir-akhir ini saya baru tahu juga. Rame ya pembahasan. Tidak hanya dibahas, tapi dipraktekkan di muka umum. Padahal itu tidak gini maksudnya gini Gus. Kalau cerita tadi Gus bilang santri yang dari Lampung tiba-tiba dibacok. Kalau memang dia santri betul dekat dengan Allah, ya pertolongan Allah saya masih masuk akal. Tanpa mempelajari. Gini maksudnya dibacok enggak apa-apa karena dia memang dekat dengan Allah. Tapi ini tidak disengaja itu kejadiannya. Siapa yang mau dirampok? Cuman kan yang terjadi sekarang kan kita buat video tiba-tiba Mas ini mukul saya. Mukul Mas. Saya mental jauh sampai Amerika. Itu kan juga enggak masuk di akal juga, enggak logis kan? Maksudnya gitu. Tiba-tiba saya gini, belum sampai kena Mas Dimas gitu kan? Saya sebenarnya bisa juga ngelakuin itu. Karena apa? Orang dalam. Kalau menurut saya itu. Iya. Nah lebih baik kalau menurut saya jangan sedikit-dikit itu disangkut pautkan dengan al-hikmah. Tapi apakah betul itu yang dimaksud al-hikmah? Karena kan yang saya bahas ke Gus, Siap. pada saat aku bahas
buktikan Gus kalau memang ada ilmu mental. Terus Gus langsung menembak kepada saya, kamu tidak percaya ilmu al-hikmah. Padahal saya tidak sama sekali menyebut al-hikmah. Apakah al-hikmah itu termasuk ilmu mental tadi? Berarti kalau ilmu mental itu adalah bela diri. Betul. Dan sebenarnya ilmu hikmah itu bukan ilmu yang bental-bentalan, itu bukan. Ilmu hikmah itu bukan ilmu yang bental-bentalan. Lantas kenapa Gus bilang kamu merendahkan ilmu al-hikmah? Belum tahu bilang ke saya. Karena panjenengan menyampaikan sesuatu yang terjadi dengan saya, tetapi tidak bertabayun dulu. Contoh yang dibahas tentang si badut merah itu kan bukan hanya masalah tentang bental-bentalannya, tapi semua yang terkait dengan pengobatan. Ya, kalau saya spesifik amalan ya. Saya spesifik yang mental aja. Iya. Dan panjenengan kan waktu itu saya sampaikan itu tentang bental-bentalan itu yang mempunyai ilmu hitam, kan seperti itu. Tidak semua orang. Bukan gitu Gus maksudnya. Yang saya bahas kan ilmu mental. Terus kata Gus, kamu nggak tahu ilmu hikmah, berarti kan ilmu mental itu ilmu hikmah. Apakah masuk dalam kategori ilmu hikmah? Enggak kan? Berarti kan nggak nyambung pembahasan Gus menuduh saya menghina ilmu hikmah kemarin. Saya tidak bilang jenengan itu menghina ilmu hikmah. Saya kan tidak paham tentang ilmu hikmah. Iya betul. Ilmu hikmah itu ada pelajarannya, termasuk di dalam kitab Syamsul Ma'arif, kitab Al-Awfaq itu juga ada penjelasannya tentang itu. Jadi ada jalan untuk mempelajari ilmu hikmah itu. Tetapi yang jelas ilmu hikmah itu untuk mencari ketenangan, untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari kesaktian. Sepakat aku kalau itu sepakat. Tapi kalau praktisi atau content creator sedikit-dikit berlindung pada kamu tidak percaya dengan ilmu hikmah, tapi padahal pembahasan saya dengan jawaban itu beda banget. Jadi penjelasan itu Gus mengakui salah nggak? Dengan Pada saat itu? Pada saat itu? Enggak sih, saya enggak gini ya. Kalau saya salah, saya mengaku salah. Tapi Ya. kalau saya nggak merasa bersalah, saya juga nggak akan mengaku salah. Ya. Kayak gitu. Karena begini, panjenengan itu kan basicnya silat kan Ya. begitu. Lalu mengomentari saya dan saya menyampaikan, saya tidak menyampaikan kalau ilmu pental-pentalan itu ilmu hikmah. Yang saya maksud beliau tidak paham tentang ilmu hikmah itu karena memang menurut saya beliau nggak paham tentang ilmu hikmah. Karena saya memang tidak membahas ilmu hikmah, Iya. Gus. Yang saya bahas ada pentalnya. Siap. Pencak silat itu apa? Salah satu mempelajari ilmu bela diri kan? Siap. Mementalkan orang itu berarti salah satunya bela diri, termasuk Bela ranah diri. saya, membela diri. Ranah saya itu. Kalaupun itu benar ilmu mental itu bisa dipakai untuk membela diri Saya mau belajar. dengan kondisi tidak terdesak. Saya garis bawahi, mungkin ada orang yang memang bisa tapi dengan kondisi terdesak aja. Jadi tidak bisa mempraktekkan. Contoh saya gini, nggak bisa cuman karena kondisi terdesak tiba-tiba saya gini kan bisa kan, itu kan tadi kembali ke pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Kalau itu bisa dipakai, wah saya ajarkan kamu atlet saya. Iya. Jujur kalau memang beneran Gus saya mau latih nih Siap. atlet-atlet saya. Biar gini aja des keluar garis satu Iya, kali. itu keluar garis misalnya mentang bisa Bener gak? pelanggaran itu. Menang pelanggaran kita ya. Menang tanpa ngasarake. Ya wes daripada ini bulat kalau menurut saya tetap tidak sepakat dengan penjelasan Gus. Ya. Oke. Apapun itu, yang pasti saya tidak sama sekali menghina ilmu al-hikmah. Bahkan setelah Gus membicarakan kamu menghina ilmu al-hikmah, saya penasaran dan saya akan cari lagi praktisi yang benar-benar bisa menjelaskan ilmu al-hikmah itu apa dengan saya. Yang bisa masuk di akal kita. Nah, yang Gus penjelaskan tadi ada yang masuk di logika saya, ada juga yang tidak. Balik lagi pembahasan kedua. Aku nggak mau muter-muter, aku langsung ke inti aja Gus. Iya. Tantangan sparring. Gimana ini jadinya? Ini yang jujur aja Gus. Ini kita yang paling, maksud saya gini. Tantangan Gus itu, ini saja kita bicara realnya yang di lapangan. Itu yang nggak Gus tau lah, Mas Denny dari perguruan apa, saya perguruan apa, perguruan A lah kita sebut ya. Tapi itu yang nggak terima bukan hanya dari perguruan A aja. Perguruan A, B, C, D, E, F, G. Semua perguruan. Pecinta pencak silat yang nggak terima. Karena apa? Yang disebutnya Apa? ilmu silatmu. Gini, kata-katanya kan gini. Tunjukkan silatmu. Iya. Padahal kita tahu sendiri ya, Mas Denny seperti apa, kita ndak usah mempertanyakan, sudah dipertanggungjawabkan.
nggak usah ngomong kalau kita kasih medali seperti ini dan foto seperti ini kita udah saja Ya, apa-apa. nggak usah bahas ke sana. Maksudnya gini, kalau dipertanyakan kan orang belum pernah mendapat medali, boleh dipertanyakan ya. Itu sudah dapat medali dan sebagainya, terus tiba-tiba Gus menantang tunjukkan silatmu kan. Pikiran saya kan masih gini, ini maksudnya apa? Apa memang kita memang belum pernah tahu Gus itu benar-benar bisa silat kan? Iya. Kan saya juga nggak tahu juga Gus. Apa benar-benar Gus Samsudin ini memang silatnya luar biasa kok sampai Apa sakti bener? apa sakti bener kira kok sampai Penasaran bisa-bisanya. ya? Penasaran saya. Jangan-jangan nanti memang punya ilmu beneran Mas Denny nyerang tiba-tiba kaku atau gimana kan saya juga kan. Saya orangnya real aja Gus. Kalau Iya. misalkan kata Gus gini, kalau misalkan saya benar mental, saya bilang katakan mental. Kalau kata saya tadi nggak mental kan saya katakan tidak mental. Gitu loh. Gitu logikanya. Jadi terus itu kan gini terus Maaf Gus ya. Siap. tadi kembali lagi yang tidak terima pesawat berat itu. Jadi kita itu meredam Gus, sebenarnya. Iya betul. Saya tidak mau permasalahan karena kenapa saya ikut ke sini? Karena saya ada di situ pada saat itu. Termasuk saya yang teriak paling keras sendiri itu saya. Dia di sebelah saya. Yang saya teriak kan ada potongan-potongan. Kita tidak pernah rekam itu. Live itu kita Orang tidak lain. rekam. Ya karena memang nggak ini. Yang kita tidak tahu memang. Bakar Ribut tidak tahu. Direkam oleh orang lain dan kita potong. Kalau nggak percaya bisa dilihat di YouTube, di IG saya. Kalau pas yang kedua karena kita tahu Gus mau masuk baru kita rekam. Yang kemarin dulu Gus. Sebagai bukti. Jadi kan? untuk kita masuk ke sini diperbolehkan itu memang direkam. Tapi yang pertama kita nggak tahu memang. Terus ya ini netizen itu mintanya ya kapan gitu. Kapan ini sparring Gus Samsudin dengan Mas Denny Aprisani. Mungkin monggo lah kita bicara, mungkin kita tahu kita bicara enaknya bagaimana. Saya serahkan kembali ke Mas Denny dan Mas Gus Samsudin. Gitu, Gus. Iya, jadi saya itu dari dulu di pesantren ya, pesantren. Jadi kalau seumpamanya kita belajar itu tidak boleh yang namanya adiguna atau merasa hebat kayak gitu terus akhirnya berantem di jalanan dan sebagainya kayak gitu. Kalau mau berantem ya diadu biasanya kayak gitu, dipecah dor seperti itu. Dan kalau memang ditanya saya pengen tahu silatnya Mas Denny, memang ya saya pengen tahu. Kalau memang bagus nanti saya mau belajar. Boleh di searching aja kalau cuma pengen tahu. Tahu ada tinggal ketik Denny Aprisani Saya Indonesia. juga harus meluruskan nih Gus ya. Siap. Antara berantem dan sparring itu dua hal yang beda tapi hampir sama. Siap. Berantem itu ya niatnya saling mencelakai. Ya. Pokoknya salah satunya harus sakit, nggak perlu mati. Ya berantem dia. Kalau sparring ini dia latihan. Sama-sama berantem, Sama-sama berantem juga, tapi tujuannya beda, berlatih. edukasi. Ada edukasi, ada ya. rulesnya. Bisa setelah sparring kita saling mengkoreksi. Ya. Wah kamu bagusnya seperti ini, kurangnya seperti ini. Jadi dua hal yang hampir sama tapi berbeda antara berantem dan sparring. Saya pengennya tarung bebas ini sama Mas Denny ini. Jadi gimana? Tarung bebas saja. Gas. Kapan? Boleh. Monggo. Gimana ini? Monggo diagendakan kapan? Hah? Monggo diagendakan kapan? Iya kalau sekarang lah. ketemu. Ini jujur saja kami Kita juga nggak lama di sini nggak Gus. usah lama Gus soalnya. Kita Masa diagendakan? Karena saya sudah datang terus diagendakan lagi. Jadi bulat lagi nih. kita harus kesini lagi jauh. Iya. Saya nggak mau nanti kata orang gimmick nih nanti berset-set gitu. Siap. Ayo kita tarung aja sama Mas Denny. Oke. Sekarang Gus Setia. Iya. Ya. Ya Kita udah, siap-siap dulu tahu. aja. Ngapunten sangat kula. Lek umpame bareng kali Kang Denny pendapat kula niku kirang saya, Pak. Nggak apa-apa kan seru. Pokoknya tarung sampai oit. Beda itu. Beda. Kalau tarung ini sparring ya. Sparring. Kan ini sparring terus lek umpame sparring kan ini ilmu Maaf, sparring ilmu Mas pengetahuan. bisa pakai bahasa Indonesia karena saya nggak bisa bahasa Jawa. Oke, mohon maaf. Kan ini ilmu sparring yang tadi beliau katakan itu adalah ilmu saling mempelajari, sama-sama belajar
di sparring itu tadi Pak. Jadi lebih baiknya daripada ngapunten Pak, daripada Abah mungkin bisa diperwakilkan sama saya ataupun Kang Riki. Enggak gini loh Mas. Nanti kalau diwakilkan kata orang settingan. Kalau saya cuman pengen cari lawan sparring aja, sebenarnya latihan aja di tempat ini. Tapi kan orangnya pengennya saya sama Gus. Jadi aku tenang kalau sama Abah itu kayak seperti saya ya, ini santri dalamnya itu ya masih kurang baik sampai lah pendapatnya dihabisin saya. banyak sama ini Mas Denny kan jago silatnya. Enggak, kalau saya pribadi, saya nggak mau sparring sama Mas ini. Terus Ya saya samanya mau Gus. maunya sama saya. Ini bukan ngapunten Bang, ini kirang saya pindah kurang baik juga di Abahnya karena Bisa jadi kepingin olahraga saya. Kepingin gimana rasanya di. Tapi juga perlu digarisbawahi Gus, kami niatnya ke sini enggak nantang. Enggak nantang. Kita ke sini yang pertama silaturahmi. Menagih janji. Yang kedua kita enggak. Dan kita baik-baik ngobrolnya. Kita baik-baik. Yang kedua kita ngeladen Gus saja. Kita enggak pernah ada bicara menantang atau dan sebagainya. Nanti takutnya dikira kita yang ke sini nantang Gus. Saya menghormati Gus. Siap. Gus Siap. dari awal saya Siap. memang saya tidak bisa pakai bahasa Jawa yang halus, mama sih. Tapi bahasa saya kan santai-santai aja. Kita takutnya kan mau tidak mau ya ulama lah, kita hormat kepada Enggak, orang saya tua. bukan ulama, bukan. Saya hormat kepada orang tua kan. Siap, boleh. siap, siap, Hormat siap. kepada orang tua. Siap. Sini ya. Kita cuman kemarin ada kejadian seperti ini, Siap. kita selesaikan. Gitu. Siap. Bagaimana bagusnya? Siap. Nah, kejadiannya itu kemarin kan terjadi kalau bahasa kasarnya Gus Samsudin menantang Mas Denny ya. Siap. Mas Denny oke, tapi dikembalikan kepada Gus bagaimana? Siap. Tindak lanjut. Ya, kalaupun Gus memang nggak mau ya terserah. Ya. Yang penting Biar penonton yang menilai bahwa saya tidak settingan dan saya datang sini menepati janji Gus. Iya. Tapi sebelum Gus menjawab nih, ini ada pertanyaan saya ya. Siap. Pertanyaan dari komentar teman-teman. Siap. Jadi saya takut dibenturkan organisasi Gus. Saya paling menjaga nih. Saya paling menjaga kerukunan antar perguruan pencaksilat, organisasi pencaksilat. para pecinta pencaksilat. Jadi kata orang ini Mas Denny PSAT, Gus Samsudin Paganusa, PSAT lawan Paganusa. Saya nggak mau disangkut pautkan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah Gus orang Paganusa? Bukan. Nah lur, Gus Samsudin bukan orang Paganusa. Ya, jadi jangan dibenturkan organisasinya. Kalaupun memang iya Gus orang Paganusa, ya tidak perlu kita diadu ini. Jangan mau sampai kita diadu. Urusannya ya hanya Gus. Ini personal. Ini personal saya antara Gus. One by one. Saya secara kesatria datang sini ya. Siap. Lanjut, ini gimana jadi intinya sparring ini Gus? Kalau memang tidak mau, tidak apa-apa. Iya. Kalau tadi tentang perguruan tadi, memang amalan-amalan yang saya amalkan itu banyak dari amalan dari Paganusa. Saya dulu ikut Abasyuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah. Dan yang kedua juga saya belajar dengan Abah Hamid Saiful Barnawi. Beliau adalah sesepuh dari PSAT. Jadi kalau disampaikan ya dua-duanya saya suka gitu. Karena baik itu ilmu dari Paganusa maupun PSAT secara keilmuannya ya. Saya juga mempelajari itu dua-duanya. Secara keilmuan, Secara keilmuan. tapi nggak masuk latihan. Tapi saya tidak masuk di dalam organisasi. Berarti kedua ini Gus nggak ikut latihan, keduanya saya nggak ikut. tapi sedikit tahu keilmuannya gitu ya. Pernah ikut Saya hanya sedikit tahu dan hanya suka saja, suka ke dua-duanya kayak gitu. Karena dua-duanya silat itu saya suka seperti itu. fans silat. Siap. Dan jujur sebenarnya juga saya gregetan sih. Sumpah saya pengen berantem sama ini Mas Denny. Enggak, gini Bang. Enggak berantem, enggak berantem gitu. Iya, kalau saya nggak mau berantem, apalagi ini di rumah orang ini. Ada CCTV. Enggak lah, nanti enggak saya mas, dilaporkan. makanya itu. Rencana ini Mas Denny mau saja ke pinggir hutan atau pinggir sungai terus ribut duel gitu loh. Enggak serius saya. Saya bonya enggak apa-apa lah, saya pengen ngerasain Terus itu. bedanya antara di sungai, di hutan dengan di sini apa?
Ya enggak ada intinya bedanya. sparring. Tadi jenengan bilang katanya enggak sopan di pondok kan begitu makanya. Ya bisa di depan rumah. Siap. Jangan tidak. Siap. Ya ini juga Siap. kayaknya ada sopan sih. Ya nanti kalau memang beliau jago, saya kan mau belajar sama beliau ini. Saya nggak jago. Iya. Saya garis bawahi, Siap. saya tidak jago, saya tidak hebat, saya Siap. tidak sakti. Mantap. Makanya saya suka ini. Nanti setelah saya melihat silatnya beliau dan kalau nanti bagus, saya tak mau belajar sama beliau gitu loh. Nggak, intinya aja intinya. Iya. Intinya gimana nih Gus? Intinya ya tarung bebas. Tarung bebas. Gitu. Jadi fix. Karena saya pingin olahraga saya. Saya pingin Oke. olahraga saya. Oke, jadi saya sama Gus ini ya. Siap. Oke, kalau gitu di mana? Belum. Ya ngapunten nggak malih Pak. Pendapatnya kula sebagai santri. Saya potong bentar Mas. Ini pasti settingan ya. Pasti saya yakin walaupun Gus mau ini tiba-tiba Masnya mau ngajak sparring digantiin. Pasti di setting ini. Saya nggak mau gimmick, saya nggak mau drama. Di sini kita tidak settingan karena saya termasuk santri dalamnya beliau, otomatis saya juga ada kewajiban untuk menjaga beliau. Bukan soal masalah tentang menang atau kalah. Takut saya bonyok dia. Gus kan sakti, kebal. Bukan soal kalah takut kalah atau menang ya, bukan itu, karena di sini juga saya pribadi sebagai santri dalamnya beliau pasti juga ada sedikit pembelaan lah. Jadi intinya itu kurang pantas ketika Abah melakukan hal yang seperti itu. Tapi kan karena di situ beda, kalau bahasa kasarnya itu beda aliran. Tapi kan di sini kan itu tadi dari mohon maaf, dari Gus Samsudin yang nantang saya tapi. Iya, jadi di sini saya juga sedikit memberi saran juga kepada abah saya, mohon maaf, jangan apa ya. Kalau semua memang pengen mengetahui keilmuannya Kang Denny bisa diperwakilkan saya ataupun Kang Denny. Ya, apa ini pengen olahraga dulu? Pengen olahraga. Enggak, saya butuh kepastian intinya Siap. saja gimana nih? Intinya gimana? Saya nggak mau berbelit-belit memperpanjang durasi. Intinya gimana? Intinya kalau abah kan kurang pantas. Berarti Saya intinya aja Gus udah. Gus tidak akan sparring, nggak akan tarung. Jadi kalau ini sparring biar dengan saya aja. Kalau misalkan terjadi saya sparring gimana? Saya dikeroyok. Bukan dikeroyok karena ya Saya gini loh Gus. Ya kalau mau sebanyak-banyakan masa ya mohon maaf ya. Mas Bill tinggal satu kontak, kalau saya orang fanatik ya. Siap. Kepung. Siap. Ini rame nih. Tapi saya tidak mau membawa hal seperti ini. Mantap. Ya. Mantap. Kalau Gus tahu sedikit ilmu tentang PS1 pasti Gus tahu tentang PS1 bagaimana persaudaraan. Siap. Ya. Apalagi orang dalam ini termasuk orang pusat. Siap. Dia banyak mengenal sesepuh dan Mas Fauzi ini orang Blitar asli sini. Beliau ini asli sini. Siap. Jadi kalau ini penjelasan yang bukan masalah sombong-sombongan. Siap. Siap. Dan saya sama sekali tidak mau menggunakan massa. Siap. Personal kita kan, Ya. kita udah deal kemarin, tidak mau menyangkut pautkan seperti itu. Ya balik lagi ke sana. Ini gimana? Jadi Mas Andi yang mau. ya kan ini kan ingin mengetahui sparringnya atau dari sparringnya dari tekniknya jenengan gitu. Siap. Walaupun saya bonyok ya saya nggak apa-apa, yang penting Kalau saya pribadi, kalau memang Gus tidak mau yang diwakilkan siapa? bukan karena abah nggak mau kan Ya. itu tadi kan dari kemauannya abah. Ya udah, Cuman gini di aja. sini kan Sampean dulu, nanti kalau sampean bonyok nanti ganti saya. Aja wes. Ini blunder gak jelas. Ini aja. Kalau memang dia, Siap. saya nggak mau saya. Siap. Atlet saya siap nggak? Siap. Siap, tenang nanti setelah ini terus kita ya. Oke, deal. Itu keren. Siap. Gini aja. Enggak, ini aku takut dibilang settingan ya. Nah, gini aja. Kalau memang kita kan gak ketemu tadi Gus sama ini, Gus mau, Mas Denny mau, santrinya tidak memperbolehkan kan? Ya itu hak. Iya, iya, benar. Ini hak Hak, dia. hak lah kan, masih ya kita kan terus harus saling menghormati. Kalau ini nanti si Mas siapa tadi Mas? Mas Andi. Mas Andi sama teman saya ini, saudara saya ini Fauzi, silahkan. Kalau nanti memang berminat, intinya kalau sparring, nggak usah bonyok-bonyokan. Nah, kalau capek udah. Nggak usah sampai bonyok. Kalau mau jatuh bisa diminimalisir, diperpelan, tetap ditahan, jangan sampai dilepas. Itu aja ya. Kalau
kalau mukul Sasarannya sini saja. Ini badan dipukul enggak apa-apa ini. Berarti sambung ya. Ini pukul enggak apa-apa, enggak usah mukul kepala lah, kita manusia beradab. Siap. sparring aturan silat lah. Gus saja ini kalau tidak masa pengobatan Gus tiba-tiba megang kepala saya kan enggak Iya, mungkin berani. siap. Begitu saya kebaliknya, saling menghormati menjadi manusia. Dan jujur ya, ini nggak ada settingan, nggak ada apa-apa. Jujur saya menantang Mas Denny ini karena apa? Karena saya memang melihat kehebatan dan juga kebagusan dari PSHT kayak gitu. Makanya apa? Makanya mau saya naikkan di YouTube kayak gitu. Nggak sama sekali nggak ada settingan. Memang sengaja saya melihat Mas Denny ini seorang pesilat ya kan, sudah internasional. Setelah itu silatnya bagus, makanya sengaja saya tantang gitu. Supaya apa? Supaya memang biar lebih muncul di. Saya jauh loh Gus ke sini. Iya. 14 jam gitu. Iya. 14 jam kita. Tapi kalaupun memang nggak mau ya nggak apa-apa. Biar penonton sendiri lah. Yang pasti kita tanpa setting di sini. Ya. Saya juga mau melihat ini atlet saya sparring sama santrinya Gus. Siap. Tapi setelah ini juga saya ingin tetap ada diagendakan untuk sparring sama beliaunya. Ini agendakan berarti belum sekarang. Ya kalaupun sekarang nggak apa-apa, ayo. Tapi lihat ini juga. Ya. Gus nanti bisa menilai lah apakah Santrinya yang nggak terima. kalau Masalahnya kita ini di gini tempat aja, orang. Enggak gini aja. Kalau kita bilang terima nggak terima, kalau nama sparring itu gini Gus, saya jelaskan Mas. Siap. Kalau di saya dengan Mas Denny, saya kenal Fauzi itu. Kalau orang normal itu kenalan ya anak. Kalau saya kenal Fauzi berantem. Saya itu berantem sama dia, dor. Kayak ingat, aku dulu pernah berantem sama orang Blitar namanya Fauzi, tak carilah. Oh, saya saudaramu gitu. Dengan dipukul itu, oh pukulannya seperti ini. Teringat terus namanya Fauzi gitu. Jadi sambung itu kalau di nasihat saya kan bisa sambung itu menyambung persaudaraan. Dengan cara apa? Pencak silat. Jadi tidak ada yang melukai. Tidak ada unsur mencederai. Tidak ada unsur mencederai. Kalaupun dipukul, saya yakin dipukul itu 2 hari 3 hari ya hilang. Ingat, oh aku dulu pernah. Oh Mas, kita gimana ketemu ngopi? Pasti lebih baik. Gak mungkin kita akan musuhan. Laki-laki itu bangga dengan lukanya. Kecuali kalau kita berantem tanpa sebab. Di jalan tiba-tiba brok. Kita tidak sempat balas, dia udah kabur, itu berantem itu. Keingat seumur hidup. Itu keren. Tapi kan tidak tahu siapa dia yang mukul kita. Tapi kalau kita udah janjian gini, sambung, berak. Kalau siswa sama siswa ya, aku dulu pernah sama itu. Pas warga, ya bro kabari. Pasti kayak gitu. Betul. Tidak bulat sekarang biar ditunjukkan silatnya beliau. Saya kan bilang saya ingin tahu silatnya beliau. Sekarang silatnya beliau biar ditunjukkan. Terus beliau kan juga menanyakan tentang ilmu hikmah kan seperti itu. Ada berbagai macam ilmu hikmah. Nanti juga saya tunjukkan ke jenengan mau percaya ya silakan, nggak percaya ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang jelas saya menantang Mas Denny karena saya lihat beliau adalah seorang pesilat yang sudah internasional, yang juga saya sangat suka dengan PSHT. Saya tantang itu juga salah satunya untuk biar PSHT-nya lebih terkenal lagi kan seperti itu. Tapi ini bukan karena kita datang sini Gus lantas langsung ngomongnya baik-baik ini. Kemarin beda. Saya ngajak berantem ini. Iya tak? Ya tapi langsung ngebagus-bagusin beda kayak kemarin. Ini Yaudah. apa karena saya datang? Iya. Atau memang dari hati ngomong kayak gitu? Ya jujur aja karena jenengan datang. Nah, benar ya? Tanpa apapun. Memang karena datang. Kalau nggak datang berarti mohon maaf mengejut kan begitu. Betul. Oke. Kalau beliau Yaudah. datang berarti gentle kan begitu. Oke, karena kita menguji kejentelan kita ya langsung aja. Jangan pakai Ya. lama. Ini Mas durasi. Mas ini gini Mas Iman. Karena Gus kan mau lihat silatnya gimana. Siap. Nah nanti kalau mungkin Gus tertarik atau tertarik dengan silatnya Mas Denny, Siap. ya dibuka aja latihan di sini. Gila betul Mas. Panggil ini ngelatihnya. Siap. Buka latihan PSHT di sini ya. Siap. Oke. Ya ya. Oke. Kita lihat dulu tapi ya. Oke, boleh. kita lihat Ayo. Sepakat. Sepakat. Kalau misalkan tertarik dengan sparringnya tadi, ya Siap. Bagus atau tidak? bagus atau tidak? Kita secara real aja. Kita tayangkan juga. Kalau sampai Gus karena memang nggak mau buka jelek-jelek, nanti netizen yang bicara ya. Saya nggak bilang jelek. Apa? Kenapa saya menantang beliau?
karena saya lihat beliau bagus. Ya, makanya itu enggak Makanya mau saya buktikan di sini. Betul. Maksud saya gini. Pokoknya mau saya buktikan. Oke, Kalau yes, memang lanjut. bagus, saya mau belajar. Blunder lagi nanti nih. Ayo. Ayo. Tidak. Langsung mulai aja. Ayo. Daripada panjang lebar. Oke? Oke. Gus, kalau di dalam sparring itu ada mereka nih stretching atau pemanasan dulu, takutnya cedera. Siap, biar pemanasan Kita dulu. kasih waktu dulu mereka buat pemanasan mungkin. Siap. Manasan dulu berdua bisa. Ya, silakan. Biar Biar aku akrab. berdiri. Kecil loh, tinggiin. Gak apa-apa, namanya sparring itu nggak kalah ya. Oke, siap. Siap. Oke, siap. Apa? Ya, di luar aja. Ini di mana? Di luar ya? Oke. Oke. Ini anu saramoniknya dia bawah. Iya, di bawah aja. Terus siap. Ini langsung apa dimatiin aja kamera dulu? Langsung aja. Langsung aja, takut settingan ya. Iya. Siap. Masih Isa. Iya, nggak apa-apa, kita ke depan dulu. Kita ke depan dulu. Ayo. Oke. Hah? Aman ya? Nggak apa-apa. Biarin situ Gus ya. Siap. Aman. Wah, kalau ini bagus ini, cuman pojok-pojoknya harus pakai orang, harus ada orang. Sayangnya saya nggak jadi sama Gus. Jadi. Buat apa ya? Saya belum lihat. Ya, ini untuk permainan aja. Mando. Ini kalau semua di sini kan Gus, nanti Siap. bolehkah saya diizinkan untuk mereview kan? Tapi kalau malam kayaknya nggak ini. Misalkan besok insya Allah kalau masih di sini, saya pengen lihat tempat di sini. Nggak apa-apa? Saya izinkan. Oke, di mana Gus? Di sini aja. Enggak, depan aja. Iya. Di sana, di pelataran sana. Bentar, ini kok kelap-kelip. Masih ada orang sholat isya. Iya. Kita Mana istirahat sampai? dulu di sana, latihan dulu. Oh, nggak salah pakai sendal. Saya pakai sendal Mas Dero. Masih ada sih satu lagi lampu. Monggo, diambilkan lampu dulu. Ada Gus ya? Ada. Mas, ambilkan lampu. Iya, ambilkan lampu dulu. Ini di mana? Di sini Gus? Di sini nggak? Sini boleh. Kalau di rumput ada? Ada. Ini boleh. Hah? Ya. Apa tuh? Ya ini baik itu kita akan melihat ini akan Gus Samsudin mau melihat silatnya Mas Denny Aprisani, cuman karena santrinya tidak memperbolehkan jadi yang maju santrinya. Cuman Mas Denny juga karena maunya lawannya si Gus Samsudin, jadi Mas Denny ngajak sobat saya, bro saya ini, Bro Fauzi ini untuk melawan santrinya Gus Samsudin. Mari kita lihat aja bagaimana. Oke? Gus, gimana kalau kita sholat aja Gus? Siap. Oke, kita sholat aja dulu ya. Jadi mau nggak mau tetap harus dimatiin kamera karena selesai sholat isya, udahnya baru nanti Siap. kita adakan sambung persaudaraan antara santri Gus sama atletnya saya. Oke, ya kita sholat aja dulu kali ya. Yuk, sholat yuk. Nanti lihat juga saya sambung sama beliau. Jadi Gus. Iya, nanti lihat aja. Sobek ini. Oke, kita sholat lihat. Siap. Karena sama lampu juga ini.